Halo Mbak Dina, kenalin aku Alia, dan aku mau menceritakan pengalaman aku ikut volunteer dari ISEC UI, namanya Incoming Global Volunteer. Aku yang menjadi EP buddy-nya mereka, jadi di sini aku sebagai local volunteer. Dan di program ini aku bertemu banyak sekali teman dari berbagai negara, mulai dari Vietnam, Australia sampai Pakistan. Dan selama program ada satu orang dari Vietnam yang aku tuh deket banget sama dia, namanya Hui. Nah dari awal sebenarnya kita punya banyak sekali perbedaan, mulai dari agama, aku perempuan muslim, sedangkan dia sendiri nggak punya agama. Dan dari orientasi seksual, Hui memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan aku, tapi dari semua perbedaan itu kita manage untuk bisa dekat dan sangat bonding. And then one day Hui ini nge-spill something ke aku yang bikin aku kaget, yaitu ternyata ada salah satu teman Vietnamnya yang suka ngomongin hal-hal buruk tentang teman-teman Indo aku yang sama volunteer ini, merasa ada urgensi untuk ngasih tahu ke teman-teman aku, tapi at the same time juga aku nggak mau pertemanan kita ini hancur dan bikin suasana programnya jadi canggung. Nah makanya aku mutusin untuk keep ke diri aku sendiri, tapi setelah itu Hui selalu nyeritain tentang konflik internal lainnya yang bikin aku lama-lama merasa terbebani akan itu, karena ini juga menyangkut banyak pihak kan. Jadinya sampai akhir program aku simpan sendiri. Lalu karena hampir setiap hari kita bertemu dan Hui itu selalu nempel sama aku mulai menjaga jarak dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk socialize bareng teman-teman Indo aku. Tapi sayangnya Hui itu realize akan perubahan sikap aku, dan karena dia orang yang sensitif dan very overthinking, dia tuh merasa aku switch sides dan mulai ninggalin dia. Nah puncak dari konflik ini adalah waktu malam perpisahan sebelum dia flight back to Vietnam negaranya. Jadi aku dan teman-teman volunteer Indo aku ini mutusin untuk gimana kalau kita nginep semalam sama Hui sebagai malam perpisahan dia. Nah di situ waktu itu kita nonton film horor bareng, tapi di tengah nonton film aku sama teman-teman Indo aku tuh ngobrol pakai bahasa Indonesia dan kita kasihkan sendiri sampai kita ngacangin Hui gitu. Terus pas filmnya udah selesai, dia tiba-tiba confront, lagi hening, tiba-tiba dia bilang, I don't know why but I feel like aku diabaikan dan aku nggak merasa kalian tuh pengen aku di sini gitu. And also he called my name dan cuma aku doang. Dia bilang kalau selama ini aku ngejauhin dia dan itu bikin dia tuh sedih, karena apalagi aku satu-satunya yang tahu tentang pengalaman traumatis dia kalau dia tuh pernah ditinggal sama teman-temannya. Mama, I'm a criminal. Oke, dari pengalaman ini aku merefleksikan materi culture, communication, and conflict, terutama dari intercultural conflict styles. Aku sadar kalau aku tuh lebih menggunakan accommodation style, yaitu cenderung menghindari konfrontasi dan memilih diam supaya hubungannya tetap harmonis. Sedangkan Hui itu pakai engagement style, yaitu mengungkapkan konflik secara langsung ke orangnya kalau dia merasa dia dan orang itu tuh punya semacam beef yang harus diselesaikan pada saat itu juga, yang dimana kedua perbedaan itu bikin misunderstanding di antara kami. Aku juga merasa konflik ini berkaitan sama family influences, yaitu gimana lingkungan keluarga membentuk cara seseorang menghadapi konflik sejak kecil. Hui ini pernah cerita kalau dia tuh tumbuh di keluarga yang didominasi perempuan, yaitu ada ibu, kakak, dan adik perempuannya, karena ayahnya itu tinggal di luar kota. Jadi itu bikin dia tuh emotional, sensitif, dan peka sama perubahan sikap seseorang, yang bikin dia juga terbiasa mengekspresikan emosinya secara terbuka dan langsung. Sedangkan aku tuh beda, jadi kalau di rumah orang tua aku kalau aku bikin kesalahan tuh selalu minta untuk diskusi secara langsung dan tegas gitu, yang dimana aku tuh gak suka. Aku growing up tuh justru menghindari adanya percakapan untuk menyelesaikan masalah gitu. Dan beberapa minggu setelah dia balik ke Vietnam, tiba-tiba aku dikirimi a very long text di WhatsApp dari Hui yang isinya tuh tentang konflik kita, dan actually dia minta maaf soal itu. Dan aku jadi ngebaca hal itu tuh nangis, juga jadi refleksi kalau selama ini tuh avoidance style-nya aku yang malah diem ngejauhin dia itu justru melukai hatinya, yang bahkan dia tuh gak tahu apa-apa soal itu. Makanya aku minta maaf juga, dan kabar baiknya kita udah baikan. Setahun ini our friendship are getting stronger and stronger each day, dan aku berjanji ke dia kalau Agustus ini aku nyamperin dia ke Vietnam dan kita liburan bareng. That's all for me. Thank you so much Mbak.